Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Maurits, jumpa lagi bersama Amarket. Selamat hari Jumat, Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Rekan trader, saya hadir lagi membawakan analisa harian buat rekan trader, dan seperti biasa kita akan membahas tentang pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini. Saya ingin melanjutkan lagi apa yang terjadi pada hari kemarin. Di analisa saya kemarin, saya mengatakan bahwa emas terbang tinggi. Bayangkan rekan trader, di pagi hari saya sudah bilang bahwa emas terbang tinggi dan saya sudah menganalisa hal tersebut. Pada prinsipnya rekan trader sederhana. Emas pasti akan terbang tinggi. Pengaruhnya adalah dovish yang dicanangkan oleh The Fed dan tingkat suku bunga kemungkinan besar sudah tidak dinaikkan lagi. Itu cuma logika rekan trader, fundamental udah mengatakan bahwa dovish kenaikan tingkat suku bunga sudah tidak ada lagi. Ya, pasti dolar sudah tidak akan bisa naik lebih tinggi lagi, rekan trader. Inilah yang menjadi akibat kenapa emas bisa terbang tinggi setinggi-tingginya kemarin. Dan kemungkinan masih bisa terbang tinggi lagi. Dan tujuannya sudah barang tentu sampai menuju 2000. Apakah dia bisa sampai menuju 2000? Kita akan bahas nanti di tema kita pada hari ini. Oke rekan trader, sebelumnya seperti biasa kita akan masuk dulu di review hari kemarin. Untuk review hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan pasar kemarin. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin, rekan trader, kita lihat ini dolar Amerika turun, ya. Dia turun seturun-turunnya sampai di level 103.780 walaupun kemarin sempat naik dan ditutup di posisi 104.233. Euro Uncle Sam Dollar hari kemarin dia naik rekan trader sangat tinggi walaupun akhirnya ditutup di posisi sekitaran 1.0 berapa nih, mata saya kacau banget, 0.8481. Untuk pound sterling kita lihat pound sterling sama juga sempat naik dan ditutup di posisi yang paling terendah di seputaran 1.24141. Bagaimana ke gold? Nah ini gold, rekan trader, dari awal saya udah bilang gold itu akan naik. Saya prediksikan 1973, rupanya kebablasan. Dia naik sampai 1987 walaupun ditutup di seputaran 1990. Ya, dia ditutup di sekitaran situ, ya 1900 berapa nih? Sabar saya lihat dulu. Dia ditutup 1981, sorry. Bagaimana ke USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang ya mau gimana lagi, dia turun rekan trader, dan dia turun sampai ke 150 walaupun ditutup di posisi sekitaran 150.650. Nah, ini dia rekan trader, apa yang terjadi kemarin dan bagaimanakah pergerakannya hari ini. Tema yang saya angkat pada hari ini masih tetap sama juga, melanjutkan kisah kemarin. Tema hari ini adalah ekspektasi dovish emas terbang tinggi. Nah ini dia, ekspektasi dovish emas terbang tinggi. Dari awal sih sebenarnya udah bilang rekan trader, di saat data inflasi dikeluarkan dan dia merah merona semuanya, artinya inflasi agak melemah. Karena pelemahan inflasi ini sudah barang tentu akan membuat dolar Amerika agak sedikit tertahan. Inilah yang menjadi alasan bahwa kenaikan, tanda-tanda kenaikan untuk aset-aset lainnya yang mempunyai hubungan keterikatan dengan dolar akan berbanding terbalik. Emas itu naik, dan memang sudah dari awal saya bilang bahwa dengan adanya tendensi dovish yang dilakukan atau yang dikeluarkan, artinya tidak ada pilihan lain rekan trader, dolar Amerika akan menurun, melemah. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa emas itu akan terbang tinggi setinggi-tingginya. Dan kalau kita lihat di platform rekan trader, di platform sudah sangat jelas. Di sini kita lihat rekan trader ya, di platform, saya pindah dulu di platform saya di sini. Nah, di platform sudah sangat jelas. Saya di analisa mingguan saya yang saya keluarkan di investing, saya bilang emas itu punya peluang bisa turun sampai di 1919 malahan ya, dan memang ditembus kan, dia turun kan pada hari Senin. Tapi setelah itu hati-hati, dia kemungkinan besar dia akan naik sampai menuju ke 1990. Benar kan analisa saya?
Benar kan rekan trader kan? Dan kalau dari sini kita juga bisa lihat bahwa apa yang terjadi kemarin itu sangat luar biasa rekan trader. Apa yang terjadi kemarin itu sangat luar biasa. Kenaikan emas. Salah satu faktornya juga sudah barang tentu adalah faktor dari fundamental yang terjadi. Ya, faktor dari fundamental yang terjadi. Oleh karena itu rekan trader lihat bagaimana emas terbang dari 1958 sampai sempat ke 1987. Walaupun sekarang dia agak sedikit stagnan ya. Akibat pergerakan yang sangat luar biasa ini, bagaimanakah emas ke depan rekan trader? Kalau dari analisa saya, emas ke depan ini masih bisa punya peluang naik rekan trader. Masih dia bisa naik. Malahan kalau saya bilang dia itu masih bisa naik sampai ke 2009. 2000-an lah untuk minggu depan ya. Oleh karena itu sekali lagi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa emas masih bisa punya peluang naik sampai ke level 2000. 2009 malahan kalau saya bilang. Akan terjadi pada minggu depan. Dan kita akan lihat kenaikan ini juga sangat tergantung nanti apabila pertemuan FOMC yang menyatakan bahwa jeda kenaikan tingkat suku bunga membuat keuntungan yang lebih besar untuk emas. Apalagi ditambah kalau Israel memecahkan perang lagi, menyerang lagi, wah ini lebih gawat lagi, emas lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, tanda-tandanya sudah kelihatan, perekonomian Amerika, dovish sudah mulai kelihatan, dolar mulai kelihatan agak mengalami pelemahan, artinya tanda-tanda bahwa emas, gold atau XAU USD punya kemungkinan yang besar untuk mengalami penguatan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan masuk langsung membahas dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia punya peluang kenaikan. Dan kalau saya lihat juga memang hari ini dia datar banget rekan trader, sangat datar. Dia masih bisa naik minimal, saya bisa bilang dia akan coba naik sampai level paling tertinggi itu di posisi seputaran 104.424. Menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai di 104.424 dan hati-hati pembalikan arah ya rekan trader, ini saya besarin dulu. Nah, kalau pembalikan arah saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba kembali lagi ke level sempurnanya itu di posisi yang paling terendah, malahan sampai di posisi 104.211. Oleh karena itu arah pergerakannya saat ini atau hari ini saya bisa bilang dia akan mencoba di seputaran sini, antara 104.211 sampai 104.424. Bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Nah, euro angkel saham dolar kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar hari ini, euro angkel saham dolar sudah, wow ini dia udah turun ini ya, udah turun. Malahan kalau saya bilang ya, euro angkel saham dolar ini dia akan turun sampai di level paling terendah, dia akan coba nih sampai di level sini. Nih, level paling terendah di sini. Setelah itu dia akan coba balik lagi, kalau kenaikan dia akan coba naik lagi ke level paling sempurna di posisi 1.08540. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa euro angkel saham dolar pada saat ini dia akan mencoba bergerak ya dari level paling terendah di sini. Ya, ini saya turunin dulu. Nah, 1.08315 sampai 1.08540. Selanjutnya pound sterling. Kita lihat pound sterling, arah pergerakan pound sterling hari ini. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama, sabar rekan trader. Pound sterling. Nah, untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan pound sterling sudah sangat jelas mengalami pelemahan. Ya, kita bisa lihat sini dia mengalami pelemahan dan saya bisa bilang bahwa pelemahan dia ini dia bisa turun sampai level paling terendah dari sekitaran sini 1.23722 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level sempurna di posisi 1.24164. Nah, itu adalah arah pergerakan yang terjadi. Nah, ini dia range dia, kalau menurut saya range-nya sekitaran sini sih. Dia masih bisa turun lagi setelah dia balik arah. Untuk gold, nah ini untuk gold kita lihat gold pada saat ini kalau saya lihat rekan trader dia ini
Gold untuk saat ini menurut analis saya dia memang masih punya peluang besar untuk naik, dia masih ya. Dan saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level 1991 atau di atas 1990 lah. Nah, tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia turun ke 1980. Oleh karena itu untuk gold hari ini dia akan mencoba bergerak jauh antara 1980.59 sampai 1991.02. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, bagaimanakah arah pergerakan USD Yen Jepang? Kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang, peluang penguatan masih saja bisa terjadi, rekan trader, walaupun kalau saya lihat di sini lebih banyak ya penguatan ya. Kita lihat peluang penguatan oke. Dan dia bisa naik sampai level sempurna di 150.192 dan hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa turun kembali lagi ke level paling terendah di 150.454. Nah, ini dia arah pergerakannya. Sabar saya lihat dulu. Ini. Dia bergerak antara 150.454 sampai 150.912. Oke, rekan trader. Rekan trader Indonesia, demikianlah analisa mingguan kita. Tapi sebelumnya rekan trader, coba kita lihat dulu informasi layanan masyarakat. Saya mau bilang buat rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan, ini adalah website resmi Market. Silakan bergabung bersama kami. Semua ada di deskripsi. Ini juga ada Telegram kami. Subscribe, follow Telegram kami. Subscribe YouTube kami ya. Dan hari ini kalau lihat nanti ada kalender ekonomi 2030 izin bangunan. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana analisa saya kemarin ya menjadi kenyataan ya, saya analisa dia bisa naik kan. Nah, kalau ada waktu bisa baca juga walaupun sudah habis sih waktunya ya. Udah habis. Oke, rekan trader. Rekan trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini memberikan manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Pikir kata, ingin sukses trading, ingin belajar trading, di channel inilah tempatnya, karena kami memberikan yang terbaik sebagai bahan pembelajaran untuk Anda semuanya. Salam profit Indonesia.